Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabassum, kita semua pasti mendambakan rumah tangga bahagia, hubungan suami istri harmonis dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Bagi orang yang beriman, kebahagiaan rumah tangga diharapkan tidak hanya di dunia saja, melainkan hingga ke surga. Namun, realitanya tidak semua keluarga dapat meraih status keluarga yang bahagia. Banyak keluarga yang menghadapi masalah dalam berkeluarga, entah masalah finansial, pekerjaan, komunikasi yang kurang, adanya wanita idaman lain, dan lain sebagainya. Banyak pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka dengan cara yang baik. Bahkan salah satunya tega melakukan kekerasan kepada pasangannya atau KDRT. Mulai dari mengucapkan kata-kata kasar, menghina, memaksa, atau mengancam, kemudian menendang, memukul, dan menampar. Semua itu dilakukan karena ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya. KDRT atau domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, di mana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. KDRT ini bisa saja dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu, dan seterusnya. Menurut pasal 1 Undang-Undang PKDRT, KDRT merupakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lantas, apa hukum KDRT menurut pandangan Islam? Pemirsa Tabassum, rahimakumullah, hafizakumullah, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Bicara tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, memang pembicaraan yang terus bergulir, dan KDRT memegang salah satu di antara penyebab perceraian di Indonesia. Islam mengharamkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Allah, Rasulullah, Al-Quran, hadis mengharamkan sikap KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik suami kepada istri atau istri kepada suami atau orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Mungkin kita lebih fokus kepada suami ke istri atau istri ke suami. Sebenarnya kita semuanya tahu ketika suami dan istri menikah, maka suami tentu sebagai kepala rumah tangga sudah diwanti-wanti oleh Allah ketika menikah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, terus kemudian di surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Ma'ruf di sini baik menurut syariat dan juga baik menurut adat istiadat kebiasaan di kita. Maka baik ini ucap dan sikap suami ke istri, begitu juga istri ke suami. Maka suami tentunya ke istri diminta untuk mempergauli dengan baik terkait dengan ucap dan sikapnya. Demikian juga sebaliknya, istri ke suami. Kemudian ketika ada KDRT, dan ini perbuatan yang sangat tercela, karena sebenarnya ketika suami menerima dalam akad nikah itu, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar atau mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, maka harusnya dia ingat bahwa itu sebuah mitsaqun ghalidh, ikatan yang kuat, dan suami harus menerima kelebihan sebagaimana menerima kekurangan, sehingga kekurangan jangan kemudian dengan emosi lalu kemudian muncul kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik ataupun non fisik, verbal ataupun non-verbal. Kemudian Rasulullah juga mewanti-wanti kepada para suami untuk tidak melakukan sikap KDRT
Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah akan istri-istri kalian, karena sesungguhnya kalian mengambil istri kalian karena amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dihalalkan hubungan suami istri juga dengan kalimat Allah. Nah, ketika kemudian ada suami yang melakukan KDRT, kekerasan kepada istrinya, maka sebenarnya suami ini telah tidak menjalankan amanat. Dia mengkhianati amanat, bukan sekedar amanat dari mertua, tetapi juga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang seperti ini tentu suami yang tidak amanah, suami yang khianat, dan ini amanah Allah yang tentu akan dimintai pertanggungjawab yang luar biasa. Sehingga sekali lagi hukum KDRT dalam Islam itu sangat tercela, diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah, dan ini menjadi penyebab rumah tangga tidak akan mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, menjadikan rumah tangga tidak akan mendapatkan baiti jannati. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, seseorang yang mendapatkan baiti jannati maka insya Allah akan mendapatkan surga yang sebenarnya di akhirat. Tetapi ketika yang bersangkutan tidak mendapatkan rumahku surgaku karena banyak masalah di dalam rumah tangga, kekerasan, ini itu dan lain sebagainya, maka sama menjadi rumahku nerakaku. Sehingga ini bisa menjadi pertanda ke depan dia bisa mendapatkan tempat yang tidak enak di akhirat, yaitu neraka. Na'udzubillah. Kemudian ada beberapa bentuk KDRT di masyarakat yang kalau tadi saya nyampaikan di awal, sebenarnya secara global ada dua, yaitu fisik dan non fisik, verbal dan non verbal. Sebenarnya ada beberapa macam KDRT, ada 5 poin. Yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan emosional. Yang ini tanda-tandanya misalnya pasangan mengkritik atau menghina di depan umum, ya, menjelek-jelekan di depan umum. Kemudian pasangan menyalahkan Anda atau menyalahkan pasangannya atas perilaku kasarnya dan mengatakan bahwa yang bersangkutan memang layak untuk mendapatkan. Kemudian sering merasa takut kepada pasangan, terus mengubah kebiasaan atau perilaku tertentu demi menghindari pasangannya emosi. Kemudian pasangan melarang bekerja, melanjutkan studi, atau bahkan bertemu keluarga dan lain sebagainya. Ini juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan menuduh berselingkuh atau curiga jika terlihat dekat atau bicara dengan orang lain. Ini juga termasuk kekerasan emosional. Kemudian pasangan selalu haus perhatian dengan alasan-alasan yang tidak rasional untuk cari-cari perhatian dan lain sebagainya. Kemudian KDRT bentuknya yang kedua adalah intimidasi dan ancaman. Jadi ada beberapa contoh, misalnya pasangan membuang atau menghancurkan barang milik pasangannya. Pasangan terus-menerus mengikuti, ingin tahu keberadaan pasangannya, nguntit dan lain sebagainya. Pasangan mengancam akan membunuh dirinya sendiri atau membunuh anaknya dan lain sebagainya. Pasangan memeriksa benda-benda pribadi atau membaca pesan singkat baik di WA atau di Instagram dan lain sebagainya. Kemudian pakaian yang Anda kenakan ataupun makanan yang Anda konsumsi dikontrol olehnya. Ini juga termasuk kekerasan dalam bidang ancaman dan intimidasi. Pasangan membatasi uang, ya, uang belanja dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat membeli kebutuhan primer untuk diri sendiri dan anak-anak. Ini juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga dalam hal intimidasi dan ancaman. Kemudian kekerasan fisik ini yang sering terjadi, baik suami kepada istri secara umum, ya, tapi juga ada istri kepada suami. Ada beberapa kekerasan ini kalau dalam bahasa Jawa itu moro tanganan, moro sikilan, ya. Moro tangan itu memukul, menampar, ya, meninju, mencekik, menjambak atau yang lainnya. Kalau kemudian moro sikil atau main kaki itu misalnya dengan menendang, ya, melakukan tindak kekerasan dan lain sebagainya dengan kaki dan lain sebagainya. Kemudian
yang keempat itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Misalnya pasangan memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, termasuk berhubungan seksual. Pasangan menyentuh anggota tubuh sensitif dengan tidak layak atau tidak lazim. Pasangan menyakiti selama melakukan hubungan seksual. Jadi ada kepuasan seksual ketika misalnya suami melampiaskan hasrat biologisnya kepada istri, tapi dengan melukai, dengan menyakiti dan sebagainya. Ini termasuk KDRT, kekerasan seksual. Kemudian pasangan memaksa berhubungan seksual tanpa menggunakan alat pengaman, yang ini sebenarnya istrinya menginginkan sehingga sering terjadi konflik. Kemudian pasangan memaksa untuk hubungan seksual dengan orang lain, dengan yang tidak ada hubungannya dan lain sebagainya. Wallahu alam, dengan berbagai macam tujuan dan lain sebagainya. Kemudian KDRT yang kelima adalah penelantaran rumah tangga. Suami menelantarkan istrinya dengan tidak memberikan uang belanja yang cukup dan tidak membolehkan istrinya untuk mencari atau kerja atau mencari tambahan maisha dan lain sebagainya, sehingga keluarganya, istrinya dan anaknya sangat kekurangan dalam hal pemasukan, dalam hal untuk uang belanja dan lain sebagainya. Nah, ini dalam bentuk-bentuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, tergantung dilihat dari seberapa besar KDRT-nya ya. Ketika misalnya suami melakukan KDRT kepada istri dan itu dalam bentuk khilaf dan itu tidak membahayakan fisiknya, membahayakan keselamatan jiwanya, dan setelah itu kemudian sang suami memperbaiki dan bertobat menjadi lebih baik lagi, maka tidak sepantasnya istri kemudian harus gugat cerai. Tetapi ketika kemudian suami melakukan itu dengan rutin, ya sudah dimaafkan, kemudian tobat tapi kumat ya, kambuh lagi, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, dan itu membahayakan keselamatan dirinya, keselamatan jiwanya, keselamatan anaknya dan sebagainya, maka ada beberapa langkah-langkah yang sebenarnya bisa ditempuh. Boleh yang bersangkutan untuk mengajukan gugat cerai atau bisa melaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Komisi Nasional Perempuan. Itu masing-masing di setiap kota ada, atau unit pelayanan perempuan dan anak di kantor polisi. Dan sebenarnya pemerintah negara kita telah memberikan undang-undang KDRT ya. Di pasal 26 ayat 1 bisa melaporkan secara langsung tindak KDRT itu kepada polisi misalnya, atau di pasal 15 Undang-Undang KDRT itu bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu wajib ikut melakukan pencegahan tindak kekerasan, memberikan pertolongan, perlindungan dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada KDRT itu sang istri itu sebenarnya bisa melakukan beberapa langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi itu, meskipun selama ini banyak istri yang ketika diperlakukan KDRT tidak mau untuk melaporkan, tidak mau apalagi gugat cerai, karena kalau melaporkan nanti suami kemudian ketika benar-benar terbukti melakukan KDRT itu bisa hukumannya tahunan, bahkan ada yang 14-15 tahun, ada yang 20 tahun, sehingga istri itu, nah kalau nanti suami saya dihukum 15 tahun, nah saya nanti gimana, siapa yang memberikan nafkah belanja, sehingga kadang-kadang istri yang jadi korban akhirnya juga diem saja gitu ya. Dan apalagi sampai kemudian gugat cerai, yang bersangkutan tidak bisa atau belum siap untuk menjadi janda, kemudian tidak siap untuk nanti kalau harus mencari kerja sendiri dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, sebenarnya ini dengan cara at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabr, yaitu saling nasihat menasihati. Suami istri itu kan punya kelebihan, punya kekurangan. Suami istri itu harus saling melengkapi ya. Suami istri itu ya harus legowo, kan garwo ya, si garane nyowo, sehingga ya aku tanpamu nggak ada artinya.
demikian juga suami ke istri, istri ke suami, sehingga ya harusnya ya saling melengkapi dan harusnya saling mengerti. Kemudian yang paling utama adalah dengan meningkatkan tafaqquh fiddin, pemahaman agama. Kalau suami paham agama dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajibannya, maka insya Allah selesai. Kalau istri juga paham agama, maka akan saling tadi melindungi, karena sakinah mawaddah warahmah itu dengan memberi, bukan menuntut ya. Jadi suami memberi yang terbaik, mengabdi, memberikan pengabdian yang terbaik kepada istri. Demikian juga istri kepada suami memberi pengabdian yang terbaik, memberikan yang terbaik. Kalau menuntut maka nggak akan ada selesai. Sehingga kalau itu yang terjadi maka insya Allah nggak mungkin ada yang namanya KDRT. Bagaimana ada KDRT ketika dia mencintai istrinya? Kan tanda-tanda cinta itu kan, saya cinta kepadamu, suami cinta kepada istri cinta kepada suami, lalu kemudian menyakiti, itu kan cinta palsu ya, itu kan gombal gitu loh. Insyaallah jadi pemahaman agama, terus kemudian saling nasihat menasihati, karena manusia itu mahalul khata'i wan nisyan, sehingga Rasul sampai mengatakan la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya akhar. Janganlah suami atau istri ketika melihat pasangannya ada satu kekurangan langsung kemudian main kekerasan, pukul sampai gugat cerai, talak dan lain sebagainya, karena masih ada 99 yang lain. Sehingga jangan sampai satu yang jelek itu kemudian menutupi yang 99 itu. Lihatlah yang 99. Kalau kemudian suami istri saling memahami itu, maka insya Allah, apalagi kemudian masing-masing menginginkan untuk menciptakan sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta kasih, rohmah, kasih sayang, baiti jannati, nggak mungkin akan ada yang namanya KDRT, insya Allah. Ya, ini sebenarnya juga hampir sama dengan yang kita singgung tadi, yaitu dengan pemahaman agama. Ya, agama, ilmu, tetapi itu juga dipraktekkan ya. Suami menanamkan, mengajarkan kepada istrinya untuk memahami agama dengan benar. Maka insya Allah, kalaupun misalnya ada nusus ya dalam Islam, dalam Al-Quran itu kan ketika ada nusus kan pertama kan fa'idhuhunna, jadi harus dengan nasihat. Terus kemudian yang kedua adalah wahjuruhunna fil madhaji', yaitu dengan kita pisah ranjang tapi di satu rumah, nggak boleh keluar dari rumah. Kemudian yang kalau tidak bisa, nomor satu nasihat, mauidhah. Kemudian yang kedua adalah dengan pisah ranjang tadi. Maka yang ketiga adalah dengan wadribuhunna, bisa memukul, tapi pukulnya adalah ghairu mubarrah. Ghairu mubarrah itu artinya tidak melukai, tidak menyakiti. Ya, jadi Islam membolehkan, dan itu juga harus menjauhi anggota badan yang vital, muka, kemudian bagian dada, bagian kelamin dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ulama itu membolehkan mukul tidak boleh pakai alat apapun, misalnya kayu atau besi dan lain sebagainya. Boleh, tapi misalnya dengan kertas yang dilipat, sapu tangan yang dilipat, yang lembut begitu loh, sehingga insya Allah dengan itu semuanya nanti istri bisa memahami dan bisa mengikuti seperti yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah seperti itu. Pemirsa Tabassam, menurut syariat Islam, KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya hukumnya adalah haram. Perilaku KDRT suami juga bisa menjadi dasar atau alasan bagi seorang istri menggugat cerai suaminya. Bahkan pengadilan bisa menjatuhkan cerai tanpa ada gugatan dari istri. Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh secara langsung tentang bagaimana cara membina rumah tangga. Rasulullah memerintahkan kepada para suami untuk memberi makanan kepada istri saat ia mengambil makanan, memberi pakaian ketika ia membeli pakaian, tidak mencaci wajah istri dan tidak memukulinya. Nabi Muhammad menekankan pentingnya sikap baik terhadap perempuan. Pelanggaran terhadap hak perempuan dalam perkawinan sama dengan pelanggaran perjanjian perkawinan itu dengan Allah. Saat menikah, baik suami maupun istri diwajibkan untuk selalu saling melindungi, termasuk di dalamnya tidak menceritakan aib pasangan ataupun menjelek-jelekkannya. Suami sudah sewajarnya menjadi pelindung bagi istrinya dan menjaga kehormatannya. Jika suami melakukan kekerasan pada sang istri, tentu hal tersebut sudah bertolak belakang dengan ajaran Islam.
KDRT merupakan perilaku yang tidak bisa dibenarkan dan dilarang keras, baik dalam Islam maupun menurut hukum Indonesia. Sehingga perilaku KDRT tidak bisa dianggap wajar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." Pemirsa Tabassum, demikianlah pembahasan kita mengenai bahaya KDRT. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita dan menjadikannya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.